Tunggu sebentar. Tadi aku udah. Cek. Terdiri dari saya, Sri Dewi Aryani, kemudian ada Safira Rahma dan Mbak Rena Devita Brobarus. Oke, sebelum masuk ke materi ini, ada Mbak Rena yang ingin uh, semua. Silahkan Mbak Rena. Ya, terima kasih untuk Mbak Sri Dewi untuk menghidupkan suasana presentasi kita. Kayaknya dari tadi monoton ya. Ya, saya mau buat pantun. Eh, di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Cakep. Cakep. Ibu dosen kami yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rena atas pantunnya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Yang pertama ada daftar isi. Bab 1 yaitu pengertian SDGs, bab 2 tujuan SDGs, bab 3 pandangan dari SDGs, dan bab 4 urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Yang pertama ada pengertian dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Serangkaian yang dibuat oleh PBB sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara September 2015 di Amerika Serikat. Kemudian lanjut, tujuan SDGs ini untuk memastikan bahwa tahun 2030 ini semua orang menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Oke, untuk bab selanjutnya dibacakan oleh Mbak Rena. Silahkan Mbak Rena. Maaf sebelumnya Mbak Safira yang untuk bagian yang itu selanjutnya. Oke. Selanjutnya Baik, itu Mbak Safira. ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan para ahli mengenai SDGs. Yang pertama yaitu pandangan PBB mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang untuk mengakhiri kemiskinan dan melindungi planet kita, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu dari Jeffrey Sachs, yang mana menganggap SDGs sebagai cara baru berpikir tentang perkembangan ekonomi yang inklusif dan perjanjian global untuk memulihkan planet kita dan menghentikan kehancuran ekosistem di bumi. Kemudian menurut Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf terkemuka, pentingnya SDGs dalam konteks kemiskinan dapat dan kebebasan, ia berpendapat bahwa SDGs dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan dan mempromosikan kebebasan sosial serta pengembangan kapabilitas individu. Boleh di next, Mbak? Yang bagian kesimpulan, pandangan para ahli ini mencerminkan pandangan para ahli ini mencerminkan pentingnya SDGs sebagai panduan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan berwawasan masa depan. SDGs telah menjadi titik fokus bagi banyak pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah-masalah global yang mendesak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Rena Devita Brobarus akan menjelaskan untuk di bagian bab 4 yaitu urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Tentu banyak pertanyaan mengapa SDGs sangat penting untuk dunia pendidikan. Yang pertama itu kita bisa lihat dari tujuan SDGs yang keempat yaitu secara khusus menargetkan untuk memastikan pendidikan inklusif, berkualitas dan merata serta promosi peluang pembelajaran yang seumur hidup untuk semua. Dalam konteks pendidikan ini berarti mendukung akses pendidikan yang secara setara bagi semua anak tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, atau latar belakang sosial ekonomi. Selanjutnya, pendidikan yang berkualitas
menekankan SDGs yang penting meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas ini tidak hanya mencakup akses ke fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang relevan, berkualitas, dan bermutu. Kemudian, mengapa SDGs sangat penting untuk dunia pendidikan? Bisa kita lihat di slide yang telah ditampilkan. Yang pertama yaitu inovasi dalam pendidikan. Jadi SDGs ini mendorong inovasi dalam pendidikan untuk memenuhi tuntutan dunia yang berubah dengan cepat. Pendidikan harus menginteraksikan teknologi informasi komunikasi atau IT ya. Terus yang kedua, keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, SDGs mengakui perlunya mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang di masa depan. Ini termasuk keterampilan kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan pemikiran analitis. Kemudian, kesadaran lingkungan, yaitu tujuan SDGs juga mencakup masalah lingkungan seperti tujuan yang ke-13, yaitu tindakan iklim, dan tujuan ke-15, yaitu kehidupan darat. Pendidikan harus menciptakan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan mempersiapkan generasi yang mendatang. Kemudian, pemberdayaan individu dan komunitas, SDGs mendorong pendidikan yang memungkinkan memperdaya individu dan komunitas. Kesimpulannya yaitu dengan demikian urgensi SDGs untuk dunia pendidikan sangat besar karena SDGs memberikan kerangka kerja global yang menjelaskan komitmen untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi tantangan-tantangan global yang kompleks. Penutup, penting sekali untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pencemaran lingkungan agar keberlangsungan alam untuk manusia lebih baik. Hal ini bisa kita lakukan dari hal yang terkecil adalah tidak membuang sampah sembarangan dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Rena. Suara kamu putus-putus, Dan Dewi. kelompok satu, silakan untuk Maaf, Mbak Dewi. Suara kamu putus. sinyalnya. Maaf, maaf Ibu Maria, sinyal saya emang lagi. Untuk kelompok lain, cek-cek. Untuk kelompok lain, apakah ada yang kelompok satu? Untuk kelompok satu, sinyal aku memang susah. Oke, baik. Dengeran ya? Oke, Mbak Anggit. Di sini saya mewakili kelompok satu untuk memberikan tanggapan, lebih tepatnya untuk menegaskan ya, tentang penerapan SDGs dalam bidang pendidikan. Tadi yang pertama, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, yaitu menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan gender. Dalam pendidikan ini melibatkan mengakhiri diskriminasi gender dan kesetaraan di sekolah, serta memastikan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, mengurangi ketidaksejahteraan dalam pendidikan, di mana SDGs secara umum bertujuan untuk mengurangi ketidaksejahteraan dalam semua bentuk, termasuk dalam akses pendidikan dan hasil pembelajarannya. Terus yang terakhir, pendidikan untuk kemampuan hidup, mana pentingnya memastikan bahwa semua siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Mungkin dari kelompok satu itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Baik, Mbak Anggi, terima kasih atas tanggapannya. Apakah suaraku masih
Masih Masih putus-putus, Masih Kak. putus-putus. Mbak Rena tolong dong untuk jadi moderatornya. Mbak Oke, Rena. ya Mbak ya. Iya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberi pertanyaan atau tanggapan kembali. Kami persilahkan. Baik, Kak. Izin bertanya. Tadi menurut kelompok 5 itu kan tentang mengapa SDGs sangat penting untuk dunia pendidikan, yaitu pendidikan yang berkualitas, tidak hanya mencakup akses ke fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang relevan, berkualitas, dan bermutu tinggi, serta ekonomi yang inklusif. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang guru mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan dapat terwujud? Terima kasih. Bisa diulang sekali lagi, Mbak? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang guru mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan? Oke, terima kasih Mbak Yupi. Kami runingkan sebentar untuk pertanyaan dari Mbak Yupi. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Masih kami persilahkan. Kalau tidak ada, langsung kami jawab aja ya pertanyaan dari Mbak Yupi untuk mengingat waktu, karena ada satu kelompok lagi yang belum memberi presentasi ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Yupi, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mewujudkan pembelajaran yang inklusif. Nah, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa. Artinya kita tidak memilih antara siswa A atau siswa B. Mungkin kita sering ya secara yang nggak langsung kita sering membedakan karena dia pintar, kita lebih identik lebih belajarnya itu lingkungan belajarnya kita lebih suka dengan anak yang murid yang pintar dibanding anak dengan peserta didik yang kurang secara akademik gitu ya. Kedua yaitu mengubah ruang fisik kelas, misalnya ini ya konsep kelas mungkin di beberapa tempat sekolah ada yang sudah menerapkan bahwasannya tempat kursi itu nggak monoton hanya ke depan aja, bisa dibentuk dengan kelompok. Artinya apa? Siswa itu diajarkan untuk mau bekerja sama dengan dengan siswa yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, melibatkan semua siswa dalam pengalaman bersama seperti kunjungan lapangan, misalnya kayak pembelajaran di luar dari sekolah ataupun study tour, itu juga mungkin salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, memastikan tenaga pendidikan dilatih dengan baik. Artinya kita juga sebagai guru sudah siap baik lahir dan batin. Artinya kita sudah siap dari segi fisik, dari segi pemikiran, bahwasanya kita itu karena kan nggak melulu guru itu sebagai fasilitator ya. Artinya kita harus juga bisa artinya memberikan kepercayaan kepada siswa bahwasanya kita mampu, kita bisa mencakup segala materi yang sudah kita ketahui gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan teknik-teknik atau teknik-teknik gaya belajar yang bisa kita gunakan di dalam kelas gitu. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jawab, Mbak Yupi. Gimana menurut tanggapan Mbak Baik, Yupi? terima kasih jawabannya Kak Rena, sangat jelas. Oke, sama-sama Mbak Yupi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf, mungkin dari segi kata-kata ataupun pemaparan materi yang kurang jelas. Kami mohon maaf karena kami juga masih sama-sama belajar. Terima kasih.
Selamat pagi. Pagi. Sama-sama, Kak. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yang akan memberikan pembahasan kelompok 2.